Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Ya. Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid mushola yang hadir, wabil khusus mushola kita bersama mushola At-Taubah, dan segenap para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang serta berkah. Dan mudah-mudahan dengan umur yang panjang tersebut kita semuanya insya Allah digolongkan termasuk orang-orang yang istiqamah dan nantinya wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memulai dan mengawali daripada kajian kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Dengan niat maka perkara yang asalnya tidak memiliki ibadah menjadi ibadah. Dengan niat perkara yang asalnya mubah berubah menjadi taat. Dengan niat maka perkara yang asalnya berupa hal yang biasa berubah menjadi hal yang luar biasa. Itu innamal a'malu binniyat. Jikalau niat itu baik, maka perkara itu pun juga hasilnya baik. Jikalau niatnya itu jelek, perkara itu pun juga akan berubah menjadi jelek, walaupun itu zahirnya suatu amal kebaikan. Orang sholat itu baik, tapi bisa menjadi tidak baik karena niatnya pengen pamer. Ngaji niku baik, ngaji termasuk perintah, hadir majelis taklim pun juga termasuk anjuran, tapi karena niatnya itu buruk, niatnya jelek, maka orangnya tidak mendapatkan pahala. Maka di antara niat dari sekian niat saat kita mencari ilmu, satu inggih menika niat golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Napa Pak? Pados ridhanipun Allah
kita mengkaji di Mushola At-Taubah sebagai permulaan ini supados kita semuanya ini dicintai kalih Allah, diridhoi kalih Allah, dirahmati kalian Allah, disayangi kalian Allah, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan di antara amalan yang paling afdal dan utama adalah amalan yang saat ini kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Umatku hidup di dunia, saat ini kita di dunia, hidup di dunia, umatku itu aku prediksi, aku perkirakanlah itu antara 60 sampai 70. Itu perkiraan rata-rata seperti itu, antara 60 sampai 70. Oke. Ada yang sudah 70 yang hadir nih. Tapi ada yang 50. Oh, kata 60 ya ada ya. Berarti sudah mulai masuk ke area-area tertentu. Rasulullah wafat umurnya 63 tahun. Manusia paling utama, manusia yang mendapatkan kunci surga, hidup di dunia cuma 63 tahun, nggak sampai 65, apalagi 70. Sahabat Abu Bakar, khalifah pertama, Sami, 63 tahun. Khalifah yang kedua, sahabat Umar, Sami, 63 tahun. Yang agak panjang itu sahabat Utsman bin Affan, ada riwayat mengatakan sampai 80 tahun. Khalifah yang keempat Imam Ali karramallahu wajhah 63 tahun. Subhanallah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali hidup di dunia cuma berapa? 63 tahun. Tapi sukses. Tapi nopo? Sukses. Jatah begitu singkat. Ya. Jatahnya begitu singkat, hanya 63 tok hidup di dunia, tapi sukses. Kenikmatan dari letih dan capeknya 63 tahun itu mulai dirasakan oleh beliau-beliau ketika ruh diambil oleh Allah, sampai saat ini di alam barzah hidupnya nikmat terus, nggak pernah susah. Kenapa? Karena hidup di dunia dia sudah membawa bekal ingkang banyak. Beda yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Ini orang-orang umurnya panjang-panjang, bahkan Fir'aun diriwayatkan 300 tahun umurnya. Lama umurnya dibanding daripada umurnya Nabi berapa persen, tapi gagal hidup di dunia. Gagal hidup di dunia. Dan kegagalan ini hasilnya dirasakan mulai ruh diambil oleh Allah, sampai saat ini diterangkan di dalam Al-Quran, Fir'aun beserta bala tentaranya pagi dan sore dikirimi api oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu izinkan pada pertemuan kali ini saya ingin menerangkan beberapa amalan mudah dikerjakan tapi pahalanya berlipat-lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Amalan setiap orang bisa mengamalkan dan pahalanya boten tanggung-tanggung. Pahalanya niki super, pahalanya niki mudhaaf, dilipat gandakan oleh Allah.
Walaupun jatah kita menurut prediksi Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun, tapi kita diajarkan Rasulullah amalan kalau kita kerjakan seperti kita punya umur ratusan tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mengamalkan ini amalan, seakan-akan kita punya umur ratusan tahun, seakan-akan kita hidup di dunia ini panjang sekali kalau kita bisa mengerjakan amalan sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagian amalan itu Allah Ta'ala berikan pahala penglipatan ganda sampai 500 kali. Sampai pinten Pak? 500. Jadi jenengan ngelakoni setunggal niki ibarat jenengan ngelampai ping pinten 500 kali. Hah? Sekali diamalkan. Kalau 2 kali 1000. Tinggal mengalihkan. Napa kinten-kinten niki sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La rajulun fi salatihi fi baitihi bi salatin wa la rajulun fi salatihi fil masjidil ladzi yujma'u bihi bi 500 salatin. Kalau ada orang sholat fardu tapi di rumah, fi baitihi sholate tenggri niku dihitung 1 sholat. Pinten Pak? 1 sholat. Tapi kalau orang itu sholat fardunya di masjid atau di musola, hitungannya pinten? 500 kali sholat. Jenengan pernah sehari semalam mengerjakan 500 kali sholat? Sami, pulang gitu ya ring. Lah niki ada amalan. 1 fardu kalau dikerjakan oleh seseorang tapi mengerjakannya itu di masjid atau di musola, yang penting dikerjakan di rumah Allah, fil masjid alladzi yujma'u fihi, baik itu masjid ataupun musola, maka hitungan pahala itu beda dengan yang di rumah. Kalau di rumah cuma sekali sholat, kalau di masjid musola hitungannya 500 kali nek ping 5 sama dengan, ayo coba ya gak ngerti sama Pak, biasa ngitung duit kan 500 ping 5 pinten niku? 2500 kali sholat. Masya Allah. Lah nek seminggu lah wis sugih dadak Pak nih. Hah? Makanya Rasulullah niku bersabda, umatku walaupun umure pendek tapi pertama kali masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat, luar biasa. Umatku kata Rasulullah, awalu ummatin, pertama kali umat dari sekian ratus ribu umat di padang mahsyar, saf pertama itu dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai hitungan apa? Kalau pakai hitungan umur, mestinya umatnya Nabi Nuh wong 950 tahun. Kalau hitungan umur nggih, mestinya ya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, boh umatnya Nabi Nuh sing 950 tahun, boh umatnya Nabi-nabi riyin, umat sing paling terakhir menurut hitungan umur inggih menika kita. Karena rata-rata antara 60 sampai rata-rata dan fakta memang membuktikan rata-rata ngoten. Tapi kita nggak usah merasa tersaingi dengan umur. Kalau umur walaupun panjang kaya apa bakale mati. Gini apa betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau berapa tahun? Berapa tahun jenengan? 100 kurang. Kalau tambah 200. Tambah malih 300. Kaya apa nasibe wong iki?
Ana wong umur 200, kaya apa mlakune kaya apa? Hah, napa gelem? Hah, gule napa sate? Pun ditambahi 500 tahun bakal tetap mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Intinya bukan masalah umur, intinya ayo kita gunakan kesempatan. Kita gunakan apa? Kesempatan ini. Karena waktu itu tidak mungkin akan kembali. Waktu tidak mungkin akan kembali, umur pun juga tidak akan kembali. Kata guru saya Habib Umar hafizahullah itu kalau menerangkan kepada santri, santri, kembalikan aku 1 detik, 1 detik aja dari umurmu, kembalikan 1 detik, tak bayar dunia beserta isinya kalau bisa, 1 detik aja, bukan 1 menit, 1 detik tak kembalikan umurmu kalau bisa, tak kasih dunia seisinya, nggak mungkin bisa. Yang sudah berlalu, tinggal kita fokus hari ini, malam ini, dan esok yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Loh, ini ada amalan Pak, jenengan khususnya jamaah taubah. Oke, setelah niki keterangan, usahakan sholat orang kompak, usahakan sholat bisa separuh, usahakan sholat sholat pun tak milih dicatat mau sholat, awas dikasih CCTV besok bener boleh kan. Maghrib 500 sholat cuma 5 menit niku nek imamnya kesusu, lambat imam sedoso menit. Ada orang sholat 500 sholat, ngambil berapa waktu? Sehari semalam belum tentu bisa. Niki jenengan cuma sedoso menit, 7 menit. Maghrib 500, Isyae 500, 5 waktu 2500 kali 7 hari, kali 1 bulan, kali, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini umat-umat dulu nggak dapat. Niki loh Pak. Keterangan ini itu dikhususkan kali Allah kagem kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat dulu nggak dapat. Wala umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, Isa boten dapat. Khusus kita sebagai umat Nabi Muhammad dikasih oleh Allah Ta'ala fasilitas yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah di masjid kita dekat, di musola kita dekat. Mudah-mudahan musola kita tambah makmur, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kehadiran kita semuanya. Alhamdulillah, sebagian jamaah dari GKA hadir, sebagian dari jamaah Masjid Babus Salam Bondowoso hadir, sebagian musola Masya Allah hadir. Mudah-mudahan insya Allah kumpul di dunia, kumpul di akhirat, amin ya rabbal. Kemudian para rawuh, di dalam keterangan Imam Nawawi sing ngarang kitab hadis Arba'in Nawawiyah, amalan seseorang yang sudah kecatat sekarang oleh malaikat raqib itu akan dilipat gandakan dengan amalan sing paling gede pahalanya. Kalau ulangi malih, Imam Nawawi ini ku imam, alimit yang alim, sing ngarang kitab Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in Nawawiyah, napa kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Niku beliau mengatakan dalam syarahnya hadis itu, amalan yang sudah kecatat, yang sudah dipegang oleh malaikat raqib nih temriki niku setelah jenengan mengamalkan amalan sing paling gede pahalane, amalan riyen dilipat gandakan. Jadi kata jiwa 500 berarti semua amalan sebelumnya dilipat gandakan 500. Alhamdulillah, tasbih panjenengan, sedekah panjenengan, Quran panjenengan, tahajud panjenengan dengan otomatis. Mangke tenggene akhirat ketika Allah Ta'ala menghisab,
dilihat sing paling gede amalan panjenengan, sing paling dilipat gandakan pahalanya itu menjadi penglipatan ganda semua amalan kebaikan. Alhamdulillah. Terus nek saumpami teng buku catatan amal niku wonten amalan penglipatan ganda sampai 1 juta, kabeh amalan dilipat gandakan 1 juta. Nek 2 juta nggih 2 juta dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Memangnya ada Ustaz? Ada. Nah, insya Allah barokah ngaji semuanya ada, bahkan kopi pun juga. Kopi napa ya? Kopi. Ngerti wae kesukaan Ustaz ya. Monggo diunjuk. Ada amalan itu yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 1 juta. Terus dosanya yang melakukan dihapus 1 juta. Terus derajatnya yang mengerjakan diangkat 1 juta. Pokoknya kalau ngaji nih Pak, enak Pak, gak pernah nerangke masalah neraka, gak pernah. Pokoknya swarga. Masya Allah ya Rafiq, boten. Oh no ya Rafiq. Ya Allah, boten ketinggalan ya Rafiq mriki. Ya Allah, boten. Tapi Hasan. Lho nggih. Pokoknya ngaji kali kula pokoknya napa isine? Swarga tok, sing enak-enak tok nggih. Lho niki. 1 juta kebaikan. 1 juta penghapusan dosa, 1 juta peningkatan derajat. Nuwunten. Apa yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah? Semuanya ada. Pengen yang kecil amalan, pengen yang sedang, bahkan pengen yang kelas kata, pengen yang tinggi ada. Kalau kita insya Allah selalu hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan jenengan panjang umur, diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Napa niku? Jenengan nek mlebet pasar, napa? Nah, jenengan nek mlebet pasar, nggih. Baik itu tujuannya belanja, napa tujuannya cuma muter ae. Kadang-kadang wonten Pak, mlebu pasar gak tuku, pengen ndelok-ndelok tok. Takok-takok rego bar mulih ngono ya. Nah, niku ada doa tapi khusus untuk di pasar. Namanya zikrus suq. Zikir untuk masuk pasar. Namanya pun zikrus suq. Man dakhala suqa, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala bisautin murtafi, lalu membaca doa ini dengan suara murtafi yang agak keras. Jadi buat tentang hati dilafalkan. Napa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang napa angel? Nah, mungkin insyaallah jangan sakit lihat tengene live. Napa live nih? YouTube napa? Surga 234 napa enten? Nah, nggih. La ilaha illallah. Kados tengene salat iku lho mantun zikir, mantun salat. La ilaha, cuma wonten tambahane. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, tambahi wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Nek jenengan waos sekali mawon dengan dapat 1 juta pahala, 1 juta penghapusan dosa, 1 juta peningkatan darajat. Oh, alhamdulillah. Cuma niki khusus untuk masuk pasar. Nah, jenengan kerjakan di masjid, di musola, lintune pasar, nggih, cuma dapat pahala zikir. Pahala niki khusus sing mlebu pasar. Kan riyen wonten sahabat perenggalan ning pasar. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Salim bin Abdullah, para tabi niku tiap hari ke pasar, tapi tujuannya napa? Tujuannya mau sedonga niki. Boten dodolan, boten jualan, boten beli sesuatu, masuk mlebu ke pasar, setelah baca pulang-pulang udah
Dapat apa Pak? 1 juta pahala. Nek 2 kali tinggal mengalihkan. Lah nek istiqomah ning pasare, khususnya yang jualan di pasar, masya Allah Pak, ngeruk pahala, nggih, pahala nek kata. Lah itu di dalam pasar loh Pak. Ibadah di dalam pasar. Karena jenengan kadang-kadang ada jalan raya mungkin dipakai pasar 2 jam 3 jam kados teng Manyar, itu kan ada Manyar niku jalan digunakan pasar. Nah jenengan niku lewat jenengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta masuk tenggene buku catatan anak amal, sedanten amalan panjenengan sing riyen-riyen sing sak mangke langsung otomatis 1 juta 1 juta 1 juta. Langkah panjenengan 1 juta. Bane sing geludeg bunder 1 juta. Lho nggih, kok ngguyu sampean? Mungkin jenengan salat Isya 1 juta. Qobliyah 1 juta. Sedekah 1 juta. Tasbih 1 juta. Tahajudnya 1 juta. Alhamdulillah. Niki kula kutip tenggene Syarah Imam Nawawi hadis Arba'in Nawawiyah teng mriku. Nah, pun nggih diamalkan insyaallah. Niki pun terakhir niki, terakhir. Pun kata-kata, ngene kata-kata mungkin cepet entek nggih gitu. Pun 2. Barang siapa yang infak untuk pengajian, napa? Apa Pak? Oh sing ndi mang gorengane kok mlayu sik mang ndi? Sentek. Sing urun gorengan, sing urun kopi. Nggih. Pokoke apapun bentuknya infak dan sedekah yang sudah dimasukkan fi sabilillah. Fi sabilillah niku maknane kathah. Istighosah masuk fisabilillah, zikir masuk fisabilillah, pengajian masuk fisabilillah. Napa malih Pak? Sedanten sarana fisabilillah kok teng mriku ada orang infak tapi enggak hadir. Napa? Duit tok sing hadir. Gak apa-apa Pak nggih. Boten napa-napa sing penting duwike hadir. Nggih. Nggih. Saya ada urusan. Saya di luar kota, tapi berusaha untuk koyok-koyok hadir. Napa sing hadir? Duwite. Ya, orang tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penglipatan ganda 700. Pinten Pak? 700. Loh, iku sing gak hadir, apalagi sing hadir. Loh. Masya Allah Pak. Karena acara-acara kadang-kadang wonten tahlilan, wonten yasinan, biasanya malam Jumat. Bismillah, walaupun nggak bisa hadir, minimal apa sih sing hadir? Gorengan, apa? Aqua gelas, apa malih? Kopi ini, 700 dilipat gandakan menjadi 700. Lah nek tiyange sing infak diwau nderek hadir. Loh. Sekalian dirinya juga nderek hadir, uangnya pun juga nderek hadir, maka dilipat gandakan menjadi 7.000 penglipatan. Benar Pak? 7.000. Alhamdulillah. Wes sugih dadak jenengan urusan akhirat. Nggih. Kalau segi daripada logika, nggih. Kita niki mestinya mementingkan urusan akhirat nopo urusan dunia. Sing jawab cilik buan terakhir. Nggih, sing gede-gede ndi jawabane? Urusan akhirat nopo urusan dunia? Kok akhirat nopo? Yang nopo kok akhirat? Sebab ini masa depan kekal abadi. Dunia walaupun sebanyak apapun akan kita tinggalkan. Setuju? On. Jadi urusan dunia jangan terlalu diforsir akal kita dan tenaga kita. Loh, mengumpulkan sesuatu, mencari sesuatu, ternyata ajal tiba gak digo. Loh, gak dibawa.
Betul apa betul? Yatba'ul mayyita thalathatun. Setiap orang meninggal dunia itu yang mengiringi 3. Amalnya yang enggak kelihatan, dunianya dan keluarganya. Ketika masuk ke liang lahat, yang kembali dari 3 apa? Yang kembali ke rumah siapa? Bojone. Maaf ndak, gak iso nemeni ndak, Afan ya. Maaf, bojone balik mulai, anaknya balik mulai, mobilnya balik, rumahnya balik mulai, semuanya tinggal satu tok yang menemani, inggih menika amal kebaikan. Ternyata sekian puluh tahun kita hidup di dunia, ternyata yang menemani kita di alam barzah sampai kelak nanti di akhirat adalah amal ketaatan yang kita lakukan. Maka carilah bekal akhirat sebanyak mungkin mumpung kita di dunia dengan amalan-amalan yang ringan, yang mudah untuk diamalkan. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terus kesimpulannya setunggal. Nggih, jangan lewatkan. Sabar, kerjakan dengan istiqomah, usahakan para rawuh nek salat teng sik lali nek salat teng musala napa teng masjid. Pahalane pinten Dik mau? 500 salat. Kalau kita sholat di rumah, iya, gugur kewajiban kita, dapat pahala cuma seperti 1 sholat. Sedangkan sholat di masjid, di mushola berapa? 500 sholat. 500 sholat. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Berkah panjenengan ya Rasulullah. Kami semuanya insya Allah mulia di dunia, mulia di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua di apa? Zikir. Nggih. Bagi yang ibu-ibu ke pasar, apa panjenengan ke pasar, nggih, baca zikir dengan suara yang keras sedikit. La napa? Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta pahala, 1 juta dosa dihapus oleh Allah, 1 juta derajat ditingkatkan oleh Allah. Yang ketiga dia apa? Gedang goreng apa? Gorengan. Jangan lewatkan. Nggih, wonten masjid mushola kok rame kok. Mbuh jamaah, mbuh ngaji, mbuh istighosah, mbuh niku bagus salam burdahan, mbuh maulidan, jangan lewatkan bawa yang namanya gorengan. Baik gorengan, nopo minuman, nopo uang masukkan. Maka Anda walaupun nggak bisa hadir karena uzur, dicatat oleh Allah Ta'ala 700 hasanah. Tapi bagi orang yang hadir akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, yang hadir nggak nggo gorengan, piye nasibnya? Nggih, kados kula ngeten iki, datang gak nggo apa-apa. Datang tapi nggak bawa nopo. Kinten-kinten dapat nopo? Dapat kata setunggal. Allah menjamin akan dijaga imannya sampai meninggal dunia. Amin Allahumma. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ada orang seneng masjid mushola, ra'aitumur rajul, kalau kamu lihat ada warga di sekitar mushola ini senengane teng mushola, boh niku jamaah, boh niku hadir pengajian, fashhadu, kata Rasulullah, saksikan sampai dia nanti meninggal dunia, aku jamin mati membawa iman. Loh, dikenal kali Allah Ta'ala tiap hari 5 waktu. Bayangin Pak, sing gadai husnul khotimah niku Allah.
sing bisa membuat dia mati membawa iman nggih Allah. Surga niku milik Allah. Lah Allah taala kenal 5 kali zuhur datang salat Allahu Akbar. Ketika orang salat Allahu Akbar, Allah di depannya. Dikenal kalian Allah taala. Zuhur saged datang, asar saged datang, tergantung daripada kemampuannya. Bisanya 1 fardu nggih monggo 1 fardu, bisanya 2 fardu 2 fardu, apalagi yang sudah namanya pensiun. Napa Pak? Pensiun. Apa ning di nek mboten tenguk-tenguk tenggene rumahe Allah nggih jagani tiang-tiang lintune sing isih bekerja makdur zuhur mboten saged Ustaz tesih tenggene pekerjaan, asar nggih mboten saged, maghrib kadang-kadang telat, isya ngantuk, subuh niku insyaallah subuhe. Lho, sing pensiun napa? Wong jatah wis ana tiap bulan. Apa ning ndi? Golek sampingan. Sampingan napa? Nggih sampingane nggih niki, ngaji niki, Pak. Memperbanyak salat berjamaah. Niku pertama. Fashhadu lahu bil iman. Kata Rasulullah, titenono. Akhiri mesti dados tiyang ingkang sae. Dan itu fakta membuktikan. Saya sering menjumpai fulan kapundhut, fulan meninggal dunia. Kula langsung kula ngeten, nek dia seneng ngaji, seneng masjid, mesti sing muji akeh. Napa? Lah, kalau ada orang meninggal dunia banyak yang muji, itu alamat husnul khotimah. Kita tahu siapa Rasulullah? Nabi banyak yang muji, sahabat Abu Bakar Umar banyak yang muji, Imam Syafi'i banyak yang muji, semua ulama-ulama banyak yang muji, Mbah Sunan Giri banyak yang muji, Maulana Malik Ibrahim banyak yang muji, Kutub Habib Bakar banyak yang muji. Loh, setiap ada orang meninggal dunia kok banyak yang muji. Masya Allah rek, dulu ahli jamaah, loh dulu ahli ngaji, dulu ahli zikir. Ini menunjukkan tanda orang tersebut insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita panjang umur husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Niki pertama. Sing nomor kali datang ke masjid seandainya tidak membawa apa-apa, maka disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas sab'ah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Di padang mahsyar ada 7 kelompok. Di saat orang tenggelam, dia enggak tenggelam. Di saat ada orang lapar, dia enggak lapar. Di saat ada orang haus, dia enggak haus. Di saat orang panas, dia enggak panas. Selalu mendapatkan naungan dari Allah. Siapakah satu di antara 7? Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Wonten tiyang hatine niki gantung kalian masjid. Ya Allah, kapan yo isya teko? Lagi isya selesai, harap-harap ya Allah kapan subuh ya Allah. Loh, nggih. Lagi datang pengajian kita mulai, mudah-mudahan bulan depan bisa ngaji malih. Lho ngoten. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Orang yang hatinya selalu terus gumantung kalian masjid, nopo kalian mushola tempat ibadah. Pun. Niki monggo kita amalkan. Rasulullah nggak pernah bohong para. Kalau seandainya yang mengatakan itu orang selain Rasulullah, mungkin saya kasih tanda tanya. Wani piro jamin? Wani piro dan jamin? Barang siapa yang ini maka ini adanya. Kamu ini siapa kok bisa jamin? Oh, nasibmu belum jelas di akhirat kok jamin-jamin. Tapi kalau ini Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, sudah jelas nasibnya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad dapat surga beserta isinya. Kalau mereka para syuhada sudah jelas masuk surga, para sahabat masuk jelas, para nabi jelas, malaikat jelas, apakah diragukan keberadaan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya percaya 100%, karena yang dauh adalah Rasulullah yang pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, pernah bermuajahah dengan Allah
menembus langit yang pertama, ketujuh sampai Sidratul Muntaha yang belum pernah dijangka ditempati oleh satupun malaikat, hanya satu makhluk ingin menika Nabi Muhammad. Dawuh dateng kula kali panjenengan sing pengin jelas nasibe teng akhirat. Napa? Pengin jelas nasibe teng akhirat, kerjakan. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Jadikanlah panjenengan kalih masjid, kalih musala niku cinta. Pun beberapa banyak sekali amalan-amalan yang kita terangkan. Mudah-mudahan sedikit ini insya Allah bisa membawakan berkah untuk kita semuanya, wabil khusus kepada jamaah mushola Taubah. Insya Allah sesuai dengan namanya, kita semuanya dikasih taubat oleh Allah dan dimasukkan insya Allah ke dalam surga melalui pintu yang namanya pintu taubat. Dan mudah-mudahan kelak nanti di padang mahsyar kumpul dengan orang-orang yang suka bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pun kebiasaan saya biasanya buka tanya jawab. Mbok pilih wonten pertanyaan monggo dari jamaah, dari ibu-ibu monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada pertanyaan masih pinten isya? Pinten? 10 menit. Oh, masyaallah gitu. Monggo. Nggih, kalau ada pertanyaan monggo. Wonten. Oke, monggo Pak Budi. Salam. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Budi. Yang ditanyakan, jikalau seandainya satu waktu di situ ada beberapa amal kebaikan, semisal nih pas bertepatan malam ini ternyata mereka wonten zikiran, mereka wonten sholawatan, mereka wonten macam-macam, temriki wonten majelis taklim. Nah, semuanya baik, amal kebaikan, kinten-kinten mana yang harus saya dahulukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya jawab, guru saya itu kalau ada majelis taklim niku mesti diisi zikir mbah sholawatan. Nek wonten sholawatan mesti diisi majelis taklim. Nek wonten majelis taklim mesti diisi zikiran, entah niku sholawatan sejenak, zikiran sejenak, supaya mengumpulkan beberapa fadilah. Terus dengan ini Masjid Abdus Salam, masya Allah, diisi 10 sholawatan nopo istighosan, kemudian diisi dengan majelis taklim. Okay. Kalau seandainya ndak khusus ini majelis sholawatan, nggak ada tausiahnya. Ini khusus istighosan zikir tok, nggak ada pengajiannya. Ini khusus pengajian tok, nggak ada sholawatan, nggak ada zikiran. Kira-kira satu waktu bertepatan kita pilih yang mana? Kalau jelas semuanya nggak bisa lah, kecuali nek memang wali min auliyaillah bisa ngepang dari telu. Kados Imam Nawawi ku diriwayatkan satu malam 7 jasad ngarang kitab. Jangan kali kula nggih ngoten nggih. 7 apa ning ndi? 7. Berarti per kamar itu ada beliau, sehingga karangannya lebih banyak daripada umurnya. Niki Imam Nawawi, keramate Imam Nawawi. Nah, nah, kalau seandainya belum punya keramat, maka perlu kita ketahui, sholawatan fadilahnya besar, zikir fadilahnya juga besar. Begitu pula majelis taklim fadilahnya juga besar.
Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Di Masjid Nabawi beliau masuk, di situ ada 2 halaqah, ada 2 perkumpulan. Satu isinya zikir, kalau sekarang namanya istighatsah. Yang satu isinya majelis taklim, kados kenten iki. Rasulullah melebet, lalu beliau mengatakan kedua-duanya bagus, kedua-duanya sahih. Mereka yang istighatsah juga berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon dan meminta, itu pun juga bagus. Dan ini pun juga majelis taklim juga bagus karena diterangkan di dalamnya bagaimana sholatnya bisa sah, bagaimana amalan yang baik, bagaimana itu ikhlas, bagaimana amalan bisa diterima, juga bagus. Keduanya bagus, tapi saya lebih memilih majelis taklim. Innama bu'itsu mu'alliman, karena aku diajarkan untuk mengajar, diutus untuk mengajarkan. Jadi kalau seandainya ada majelis itu, maka pilihlah majelis taklim. Tapi sing majelis taklim wonten isine ora kok guyon tok. Lho nggih, kadang-kadang ada nih orang salah paham. Isine ndagel sak jam, isine guyon tok. Hah? Mboten taklim niku isine, iku jenenge dagelan. Lho nggih. Majelis taklim itu sing asale enggak tahu menjadi tahu. Sing asale hatinya kotor menjadi bersih. Majelis taklim itu yang asale enggak tahu fadilah jamaah jadi tahu. Yang asale enggak tahu fadilah zikir jadi tahu. Yang asale pernah mungkin putus hubungan dengan keluarga menjadi menyambung. Yang asale males ibadah menjadi semangat. Itu hasil daripada majelis taklim. Makanya di sini kelebihannya, maaf, zikir fadilah ya cuma dapat pahala tok. Kesini anaknya tidak. Majelis sholawat fadilahnya gede, sholawat masya Allah, fadilah sholawatan, tapi tidak mendapatkan yang namanya kelebihan dan keutamaan tentang apa namanya ilmu dan kajian-kajian agama. Nah, maka di saat kita ada satu waktu di dalamnya, satu waktu banyak sekali amalan soleh, maka pilihlah amalan yang paling penting untuk kita miliki, untuk kita kaji, dan diantara yang paling penting adalah menghadiri majelis taklim yang isinya bagaimana cara membenahi ibadah kita, fadilah-fadilah amal dan seterusnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon. Enten malih monggo. Oh nggih, masya Allah, jamaah ibu monggo. Mungkin bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic-nya, wonten mic atau enggak? Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki nek jamaah sing hadir kali kula wis ngerti jawabane iki. Soalnya ini pertanyaan banyak sekali ibu yang ditanyakan di mana-mana, rutin saya pasti ditanyakan itu. Saya akan menjawab. Kalau seandainya nanti lebih pengen luasnya lagi, monggo lihat tenggene, insyaallah tenggene channel Surga 23 ini ada, atau channel Pulau Majelis Alia ada juga, Majelis Alia. Nah jangan ketik mawon, Ustadz Abdul Rauf Sirajuddin Gresik, insyaallah mungkin keluar, insyaallah, insyaallah keluar. Nek mboten keluar berarti datanya orang ono, berarti orang beli pulsa, insyaallah wonten Majelis Alia. Temriku kata jawaban lah, kalau jawab. Niki permasalahan atau masalah yang sangat-sangat penting, khususnya untuk membenahi pemahaman. Ada hadisnya, perempuan sholat di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid. Nah,
Ini hadis loh. Ini kalau orang cukup sekedar membaca kemudian tahu artinya, orang gelem Pak ning masjid. Jadi masjid itu kotong pulang rano widai iblis. Lah iku sing gak semangat. Terus nanti gak semangat, karena widai gak semangat. Loh nggih. Loh, ini kejadian banyak. Di depan rumah ada masjid mau sholat, gak mau sholat. Kenapa? Hadisnya seperti itu. Ini hadis harus kita harus kita memahami ini sebabnya apa, alasan apa kok perempuan itu sholat di rumah lebih afdol daripada di musola atau di masjid. Penyebabnya apa? Zaman dahulu itu masih langka rumah-rumah di sekitar Masjid Nabawi, masih langka, jarang ada rumah. Kedua, nggak seperti sekarang serba ada lampu. Terus yang terakhir, dulu nggak ada perempuan mergawi ku gak ono Pak, apalagi perempuan keluyuran yang di mall orang ono. Saiki kok mboten jawab. Saiki la istiqomah. Apakah masuk akal kamu jangan ke masjid karena nanti bisa menimbulkan bahaya, tapi silahkan Anda keluyuran di mall? Ngoten nggih. Beda. Nggih. Kita setuju. Oke. Memang ini hadis perlu kita amalkan. Oke, tapi tolong perempuan jangan keluar dari rumah. Supaya adil. Maaf, jangan ke mall, jangan ke plaza, jangan shopping, jangan goes-goesan, jangan. Loh, nggak bisa Ustadz zamane. Loh, kalau begitu berarti lebih baik perempuan ikut hadir di masjid sehingga masjid menjadi makmur dibanding daripada perempuan yang ada di luar. Jadi ibu tetap jangan usahakan nek sholat di musola nopo teng masjid dengan catatan dua. Satu, bagi istri harus minta ridhonya sang suami. Pak, aku mau hadir pengajian, aku mau hadir jamaah. Oke, kalau diridhoi alhamdulillah, kalau enggak diridhoi kebangetan bojone. Ono teko wonge. Ono wonge. Tak aneh kopi ya. Nemen iki. Lah ini ciri-ciri perempuan yang soleh, alaiki turunane sing bakal dadi. Pengen duwe anak sing soleh-soleh, bapak ibune dhewe bagaimana cara menjadi soleh dan solehah. Dan pernah saya terangkan, sekarang ciri aulia niku mboten pakai keramat-keramatan, sing istiqomah jamaah ngaji niku termasuk napa istiqomah. Masya Allah, mantep ya. Pun pertama. Yang kedua, jaga aurat. Jangan sampai keluar itu mengundang fitnah. Contohnya pakai parfum yang bisa dicium jarak 1 kilo. Muang ini koyo apa nih Pak? Metu sang omah bel. Awas, khawatir setiap langkah mendapatkan catatan seperti orang zina. Makanya parfumi tiang istri niku baunya tertutup, warnanya kelihatan dari jarak dekat. Beda dengan laki-laki, warnanya enggak kelihatan tapi baunya semerbak. Pertama. Yang kedua, jaga auratnya. Dari rumah sudah mukena terpasang, sudah ditutupi. Kadang-kadang ada orang niku Masya Allah Pak, sergap jamaah tapi salah. Mukenane dicengkeng, rambutnya dikirim ya. Ini bu apa ini masjid lo? Yo kok ngene modele? Ya pakai kerudung atau pakai nopo mukena langsung lah. Dua ini kalau jenengan ada, maka jenengan dapat 2 kali lipat pahala. Bagi orang seandainya yang dia ada uzur perempuan karena banyak anaknya, seandainya ngerawat anaknya, maka pahala suami yang ikut jamaah jenengan dapat 500 sholat. Apalagi jenengan ikut hadir, jenengan sudah dapat pahala suami. Nek suami nih ahli jamaah. Dan sing ora ya wallahu a'lam dah. Nek suami ini ahli ngaji, istri walaupun di rumah sibuk dapat.
Suami ini ahli jamaah, istri dapat. Lah apalagi jenengan ikut hadir, dapat 2 kali dapat nggone bojo, dapat nggone piyambak. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kalau sudah masuk, saya minta Yai Rafiq untuk doa. Ini wonten Yai Rafiq nggih takmir Masjid Darussalam. Mudah-mudahan dengan doa beliau diberkahi oleh Allah. Amin. Monggo Yai Rafiq. Monggo. Aduh. Apunten nggih. Nggih. Insyaallah. Monggo berkata. Amin. Amin. مولاي صل وسلم دائما